Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Eka Novianti S. Armal. Saya dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang kebetulan berada di TK Dharma Wanita Lengbang Loeng. Adapun lembar kerja, saya akan memaparkan hasil kerja tugas mandiri saya, lembar kerja untuk Lokakarya 3, rangkuman diskusi rekan warga sekolah. Pertanyaan utama, ambil pelajaran. Apa pembelajaran dari pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini? Pertanyaannya untuk murid, menurut kamu, apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Jawaban anak saya menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid, dengan melibatkan guru dan orang tua dalam proses bermain. Jadi kami di TK itu Pak, tidak hanya guru yang terlibat, tapi orang tua juga terlibat. Misalnya saja dalam proses bermain secara teknologi, kadang orang tua yang dilibatkan untuk mengajar menjadi koki. Kemudian untuk pertanyaan guru dan kepala sekolah, menurut Bapak, Ibu, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada murid? Bagaimana contohnya? Ya, sudah. Guru mampu menyusun pertanyaan lingkup lanjutan untuk mengenali kekuatan potensi peluang lewat investigasi serta dalam melakukan penataan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Jadi ketika anak merasa senang dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dilibatkan secara langsung, maka inilah yang kita namakan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian orang tua masyarakat komite sekolah. Apakah orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran? Tentu saja ya dilibatkan. Dilibatkan dalam proses pembelajaran dengan berkolaborasi dengan guru dalam membimbing anak. Contohnya orang tua terlibat dalam proses belajar mengajar. Orang tua dibimbing orang tua membimbing anak dalam proses belajar. Orang tua, misalnya orang tua menjadi koki, menjadi tukang, atau orang tua yang berprofesi sebagai polisi, biasanya juga mengenalkan rambu-rambu lalu lintas. Biasanya orang tua yang memiliki jabatan sebagai polisi itu mereka biasanya ke sekolah sesuai dengan tema yang pada kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian ada lagi pertanyaan pada untuk murid pada ambil pelajaran, apakah kamu kesulitan dalam belajar di kelas? Dapatkah kamu menjelaskannya? Apakah kamu kesulitan? Tidak, karena guru telah menyampaikan pembelajaran keesokan harinya. Jadi misalnya hari ini kita telah selesai belajar, kita menyampaikan kepada anak-anak kita besok belajar tentang misalnya hari ini tema diri sendiri tentang kesukaan. Anak-anakku besok bawa buah sesuai dengan buah kesukaan anak-anak. Nah, di sini orang tua memfasilitasi. Jika ada anak yang tidak hadir, maka penyampaian juga akan dikirim melalui WA grup kelas sekolah. Kemudian selain itu mempersiapkan alat dan bahan sebelum kegiatan, menata lingkungan main sesuai dengan tema pembelajaran. Kemudian pertanyaan untuk guru dan kepala sekolah, apa yang menjadi tantangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid? Dengan adanya social distancing, sekarang yang menjadi tantangannya adalah karena adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas 1 jam kita laksanakan karena ini orang tua memaksa dari pihak sekolah, tapi tentunya sekolah juga melakukan pertemuan dengan orang tua murid melalui KPO dengan melaksanakan kesepakatan terlebih dahulu dalam penyusunan program sekolah.
Dengan adanya social distancing yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara blended learning, sinkron dan asinkron, luring dilaksanakan di sekolah selama 1 jam dengan tidak ada kegiatan main di luar kelas. Jadi tetap ada pembelajaran di sekolah, tetapi tidak ada permainan di luar sekolah, misalnya di luar kelas. Misalnya ketika anak setelah makan, sebelum adanya COVID-19 itu anak akan bermain selama 15 menit. Tapi karena adanya COVID-19, maka untuk bermain di luar kelas kita tiadakan ini untuk agar pembelajaran yang 1 jam ini dapat tercapai secara maksimal dan untuk mengurangi penyebaran COVID saat bermain di luar kelas. Kemudian untuk daringnya, karena kalau 1 jam itu pelaksanaan pembelajaran mungkin tidak akan maksimal. Misalnya pada saat ini kita buka 4 kegiatan, mungkin yang terlaksana hanya 2 kegiatan. Kegiatan bermainnya misalnya bermain sains. Kemudian ada yang biasa untuk saya di kelas B itu ada biasanya menebalkan titik-titik. Menebalkan titik-titik itu mungkin yang akan dikirimkan melalui WA Group. Jadi LK-nya diberikan kepada anak, bukunya diberikan kepada anak, kemudian disampaikan ke WA Group bahwa ada tugas anak seperti ini. Tetapi dengan kesepakatan bahwa tidak harus diselesaikan setelah pulang sekolah, tapi diselesaikan ketika orang tua memiliki waktu-waktu tertentu pada hari itu. Kesepakatan awal dengan orang tua murid, pengiriman tugas anak dapat dilakukan sesuai dengan kesempatan orang tua ketika orang tua mendampingi anaknya. Kemudian, bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar, baik di rumah dan di sekolah? Di rumah orang tua mendampingi anak belajar, baik dalam proses pembelajaran life skill dan pembinaan karakter. Jadi kalau di TK bukan hanya tulis menulis, bukan hanya berhubungan dengan yang namanya pendidikan, tapi ada juga yang namanya life skill. Life skill ini terbiasa anak mengucapkan kata tolong, terima kasih, tabe, bangun tidur, mengajak anak, misalnya ketika pagi membangunkan anaknya dibiasakan dulu untuk berdoa seperti itu, membersihkan tempat tidurnya, mengajarkan anak untuk bangun pagi, bersih-bersih, ikut kalau hari weekend, hari Sabtu Minggu bisa membantu orang tua menyiram tanaman di depan rumah, membantu memungut sampah dan sebagainya. Itu kita namakan dengan pembelajaran life skill dan pembinaan karakter. Serta ketika anak mau lewat di depan orang tuanya atau ada tamu, itu anak akan terbiasa budaya lokal yang misalnya permisi, tabe kareng, itu kita didik juga orang tua melalui parenting. Jadi orang tua juga dididik dalam pertemuan orang tua murid melalui KPO. Ada yang namanya parenting. Jadi kita mengedukasi orang tua bahwa pembelajaran life skill dan pembinaan karakter seperti ini. Jadi orang tua juga akan tahu bahwa di rumah itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar terwujudnya pembelajaran life skill dan pembinaan karakter di rumah. Kemudian yang kedua adalah mendampingi anak dalam melaksanakan tugas, misalnya merekam kegiatan anak selama belajar dari rumah dan mendokumentasikan ke dalam WA Group. Di sekolah, orang tua ikut berkolaborasi dalam proses mengajar dengan melibatkan orang tua menjadi coach. Contohnya tadi yang saya katakan bahwa kita di TK itu belajar sambil bermain. Jadi bisa saja hari ini temanya tentang pekerjaan, terus subtemanya adalah koki. Kita mau membuat pancake. Jadi kita kolaborasikan dulu, kita informasikan ke orang tua. Hari ini siapa yang mau berperan sebagai guru yang mengajarkan tentang cara membuat pancake. Ada yang bilang saya Bu, oke marilah kita. Jadi gurunya menyetim penataan lingkungan, orang tua terlibat secara langsung, dan emosional anak ketika bermain akan terbangun sehingga anak merasa bahwa saya bermain dalam lingkungan keluarga. Jadi anak akan terlibat secara langsung seperti itu. Kemudian pada gali mimpi, apa harapan dan mimpi terhadap sekolah yang berdampak pada murid? Pertanyaannya untuk murid, apa yang sebaiknya Bapak Ibu guru lakukan agar kamu lebih semangat dalam belajar?
yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain bersama sesuai dengan kebutuhan anak dan melaksanakan pendampingan saat proses bermain. Jadi dikatakan bahwa bermain itu bebas. Bebas artinya bukan untuk ditinggalkan begitu saja, tapi kita awasi anak-anak didampingi karena ada yang namanya mulai berkembang, belum berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, itu akan dikelompokkan sesuai dengan tahap perkembangannya dan didampingi, diawasi. Kemudian pertanyaan untuk kepala sekolah dan guru pada Gali Mimpi, apa harapan Bapak Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang? Harapannya yaitu agar kiranya guru dapat menuntun anak dengan segala kodratnya berdasarkan asas kekeluargaan dengan metode pengajaran asah, asi, dan asuh. Kedua, menerapkan pendidikan selaras dengan nilai budaya lokal dengan melakukan pembiasaan yang menumbuhkan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter. Kemudian, pertanyaan lagi untuk murid, apa usulan kegiatan di sekolah agar kamu semakin senang dan belajar semakin senang dan semangat dalam belajar? Jawabannya, setidaknya guru menyiapkan alat dan bahan main sesuai dengan kebutuhan murid, baik melalui media sederhana yang berasal dari lingkungan anak dengan melibatkan anak dalam proses kerja. Jadi misalnya ada peralatan yang memang tidak ada disediakan di sekolah, maksudnya sekolah tidak mampu menyediakan alat-alat seperti itu, maka kita akan mencari sumber-sumber belajar maupun alat dan medianya melalui di lingkungan sekolah. Tapi agar proses pendekatan saintifik terjadi, anak dilibatkan dalam proses kerja tersebut. Mungkin itu saja Pak pemaparannya karena